Kita syuting 25 hari, hampir sebulan di New York. Itu di New York. New York. Tapi kita ada sekitar 2 mingguan syuting, 2 minggu ya? 2 mingguan syuting di Jakarta dulu. Aku udah ditawarin project ini dari bayi di udah. Kamu ntar main ini ya. Juga susah gimana ya beradaptasi gitu. Kalau di sini kan kita udah tahu oke, kita harus ngapain aja. Hi girls. Saya Putri Marino. Dan aku Jerome. Kami dari film The Architecture of Love. Dan kali ini kita akan ngobrol seru bareng Cewek banget ID. Oke, Kak, bisa diceritain nggak Kak perannya di sini di film ini sebagai apa? Terus sinopsis di film ini juga kayak apa singkatnya? Oke, di sini aku berperan sebagai Raya Rishad. Dia adalah seorang perempuan penulis. Perempuan penulis. Wow, sangat Kartini. Oke. Ulang ya. Di sini aku berperan sebagai Raya Rishad. Dia adalah seorang penulis. Siapanya Ibrahim Rashid? Sama ya? Ibrahim Rashid kan? Ya, sorry. Terus. Ya itu. Ya. Kalau saya berperan sebagai Aga. Ya itu. Dan sinopsisnya? Okay. Aga ini seseorang yang bekerja di Amerika Serikat. Jadi mungkin dia datang dari background yang sedikit di atas rata-rata. Bisa mendapatkan edukasi dari kecil yang bisa membawanya ke mendapat kerjaan di Amerika gitu ya Kak. Dan juga sangat fasih dalam berbahasa Inggris dan juga menganuti banyak budaya-budaya dan kebiasaan-kebiasaan Barat. Tapi tetap ketika berurusan dengan dirinya atau berurusan dengan perasaan ataupun dengan orang-orang terdekat, dia masih sangat timur. Iya nggak sih? Setuju. Kalau bagian Rayanya ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin cerita sedikit tentang sinopsis filmnya kali ya. Film ini menceritakan tentang dua manusia, namanya Raya dan River, yang mempunyai masa lalu yang kurang baik, kurang enak sebenarnya di Jakarta. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk healing ke New York dengan harapan mereka bisa melupakan masa lalu mereka gitu. Tapi ternyata mereka masih belum bisa lupa sama masa lalunya. Mereka masih struggling dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Terus akhirnya di suatu hari mereka bertemu dan di momen itu menjadi awal kesembuhan untuk River dan Raya. Oke, tadi kan udah ngomongin sedikit tentang sinopsisnya ya Kak. Nah ini kan diangkat dari novel kan, yang jadi bestseller by Ika Natasha. Aku pengen nanya perbedaan antara The Architecture of Love yang versi novel sama versi filmnya itu kira-kira berapa persen? Beda banget kah atau benar-benar sama alurnya? Nggak tahu ya. Mungkin bisa dibilang 80% mirip sama bukunya sih. Karena kan aku juga baca bukunya banget gitu. Jadi waktu menerima skripnya, mungkin ada beberapa adegan tambahan, beberapa karakter tambahan yang memang diperlukan untuk filmnya gitu. Supaya ceritanya jalan gitu. Tapi secara garis besar benang merahnya sama sih. Ceritain dong Kak, gimana kalian tuh dapat project ini tuh seperti apa? Apakah kalian ikut proses casting terlebih dahulu kah atau langsung dihubungi oleh director dan pihak? Langsung ke New York tuh. Langsung aja. Gimana tuh proses Kak Putri? Oke, kalau aku udah ditawarin project ini dari bayi di udah. Kamu ntar main ini ya. Dari kapan? Dari 4 tahun yang lalu mungkin ya, sebelum COVID. Oh serius loh? Gokil. Jadi 4 tahun yang lalu itu dikabarin kalau sama Star Vision, Putri ini kita ada project dari bukunya Ika Natasha. Terus aku kayak, ini kan buku yang aku baca gitu. Terus fun fact-nya adalah di salah satu halaman dari bukunya yang aku baca Taul itu, aku nulis aku adalah Raya. Yang bener loh. Sumpah. Gile.
tahun 2000? 2020, tapi nulisnya lupa deh, kayaknya 2019 waktu gue... Setelah ditawarin? Sebelum. Sebelum ditawarin lu udah tulis Aku Adalah Raya. Keren. Tapi itu setelah masuk film ya gitu, karena waktu baca bukunya, Gue pengen ntar main. ini kalau difilmin gue pengen banget Gila. jadi Raya gitu. Terus aku tulis gitu, Aku Adalah Raya. Keren. Waktu ditawarin, oke mau gitu. Langsung ya? Memang Langsung baca lu- bukunya. Lalu lu buka lagi tuh. Gue- Aku Adalah Raya. Iya kan? Ada air mata nggak? Manifesting berhasil. Itulah guys, pentingnya manifestasi. Itu apa tuh kayak yang bikin kakak tuh nulis Aku Adalah Raya? Apakah cerita di Raya itu sesuai gitu relate sama kakak atau apa gitu? Mungkin yang pertama karena aku nonton Critical Eleven, film dari universe-nya Taul juga. Terus di saat itu aku kayak, tuh pengen banget deh kalau Taul ini ntar difilmin gitu. Cuma sekedar itu doang dulu gitu. Terus akhirnya waktu aku cuti melahirkan, aku kan baca buku kan, baca-baca buku. Terus Taul ini adalah yang paling sering aku baca ulang. Aku baca terus kayak, ya semoga kalau dibikin film, aku pengen banget jadi Raya gitu. Karena Keren. karakternya itu, aku ngeliat perempuannya tuh teduh. Terus mungkin karena ada relasi antara Putri dan Raya yang aneh gitu. Akhirnya aku kayak pengen banget jadi ini perempuan gitu. Kayak jatuh cinta sama karakternya. Udah aku tulis Aku Adalah Raya gitu. Waktu ditawarin, oke, aku mau gitu. Dan itu udah 4 tahun yang lalu, udah lama dan sempat udah berhenti juga kan, maksudnya karena COVID. Jadi dikabarin ini kita berhenti ya. Nah di saat itu aku nggak tahu apakah akan berhenti secara permanen atau secara sementara gitu. Akhirnya udah setelah nunggu 3 tahunan dikabarin filmnya jadi ya gitu kayak. Nah kalau ceritanya Kak Jerome nih, gimana nih Kak awalnya? Nggak, harusnya gue dulu yang mulai tadi ya. Iya, gongnya di situ Iya ya. nih kayak keren banget. Ya simpel aja sih kayak ada karakter nih gitu. Terus gue baca, wah menarik banget. Dan gue merasa karakter Aga ini itu dia menjadi apa ya? Another option gitu, kayak opsi satu. What if-nya Raya gitu. Dan dari segi personality-nya gue merasa juga sangat menarik, dimana dia orangnya sangat gitu kan, nggak gitu sih, tapi lebih kayak sangat keluar gitu ya, berbeda dengan River yang sangat dalam. Jadi menarik, makanya aku kayak yaudah yuk gitu. Ya, tadi kan udah disinggung soal personality-nya Aga dan mungkin Raya gitu kan. Nah, aku mau nanya nih persamaan dari karakter Raya dan Aga gitu kan, dari diri kalian masing-masing tuh ada nggak sih persamaannya? Apa yang sama? Tadi kan udah dibahas. Iya Sama-sama perempuan. Nggak, kalau yang template. sama-sama perempuan. Iya. Oh persamaannya mukanya sama ya? Ah itu dah. Mungkin persamaannya Putri Marino dan Raya atau Jerome dan Aga mukanya mirip, sama gitu. Iya bener. Kayak lucuan tadi ya. Mana sih? Apa persamaannya? Mungkin kalau persamaannya Putri dan Raya. Gini biar menarik. Gua punya ide. Oke. Gua bilang apa yang lu mirip sama Raya, dan lu bilang apa yang gue mirip sama Aga. Daripada kita ngomong sendiri. Oh iya betul. Jadi dari sisi berbeda. Kalau Betul. menurut gua, lu yang kemiripan lu dengan Raya, kalian orangnya sama-sama mendem. Ini dari sisi pandang gue ya, belum tentu bener ya. Betul, itu betul. Kalian sama-sama mendem, kalian banyak berpikir sendiri gitu di dalam. Tapi tiba-tiba impulsifnya ada. Gue mau ini, lakuin itu. Cakep. Cakep ya? Itu dia. Kalau Jerome sama Aga sama-sama bubbly. Terus mungkin yang paling besar banget yang bisa aku lihat adalah Aga dan Jerome itu sama-sama laki-laki yang bisa berkorban besar untuk perempuan yang dia cintai. Waduh, gila gak Ya tuh? kan? Live. Berkorban besar. Berkorban besar untuk perempuan yang dia cintai. Entah pengorbanannya apa kan beda-beda gitu. Hi girls.
gitu ya. Hai Dek. Hai, takut banget. Nah sekarang kita ngomongin proses syutingnya ya Kak. Oke, proses syuting. Proses syutingnya ini kan took place mostly di New York kan. Nah itu berapa lama, terus ada kesulitan nggak sih selama proses syuting di sana? Kita syuting 25 hari, hampir sebulan di New York. Itu di New York. New York. Tapi kita ada sekitar 2 mingguan syuting, 2 minggu ya? 2 mingguan syuting di Jakarta dulu, terus akhirnya kelar di Jakarta kita pindah ke New York semuanya gitu. Kalau yang nggak enak, Banyak yang kurang, mungkin kita harus Cuaca. membiasakan diri ya. Pasti ini bukan kita doang, tapi juga aku ngomong ini mewakilkan teman-teman yang lain, pemain dan all cast and crew. Pasti kita juga susah gimana ya beradaptasi gitu. Kalau di sini kan kita udah tahu oke, kita harus ngapain aja. Ya kan? Break jam berapa. Karena dari situ break makan aja berbeda. Kalau kita di sini, contoh ya, ini aku kasih contoh, kalau kita di sini kita makan pagi, makan siang, makan sore gitu. Kalau di sana enggak, misalnya mulai jam segini, makan berikutnya mau siang mau sore, pokoknya 6 jam ya. 6 jam setelahnya. Jadi hal-hal gitu yang kita harus mengadaptasi, dan selain itu ada cuaca dan makanannya pun berbeda gitu sih. Tapi fine, it's all good. Kapan Kak syutingnya? Tahun lalu? Tahun lalu. akhir tahun lalu. Cepet ya. Cepet ya. Nah tadi kan udah cerita tentang proses syutingnya di New York, terus kesulitannya juga, jam istirahatnya, terus makan segala macam. Nah adegan yang paling susah menurut kalian di film ini selama syuting mungkin di New York, di Jakarta? Dari Jerome dulu, Kak Jerome, adegan yang paling sulit apa? Apa ya? Semua mudah buat saya. Asik, gila nggak? Live. Yang paling susah mungkin yang banyak yang banyak tektokannya gitu ya, kayak harus kesini, harus ini blockingnya gitu. Yang mungkin gue nggak tahu sih, tapi mungkin yang paling complicated dalam arti technical itu pas ada satu adegan di rumah dia, kita lagi mengadakan pesta. Iya, betul. Betul. Ya kan? Yang paling apa tadi? Rumit, susah. Susah secara teknis itu sih adegan di rumahnya dia. Terus di meja makan yang di rumah di Erin. Oh iya, betul. Itu karena kita di meja makan dan itu lumayan hampir setengah hari kita ngerjain scene itu. Karena emang kita duduknya di meja, terus kamera juga harus pindah-pindah dari berbagai angle buat nangkep semua ekspresi kita gitu. Iya. Terus harus nunggu makanan, Ya. karena makanannya salah calling Oh iya. gitu. Nah tadi kan kita udah sama-sama tahu gitu kan kalau film ini diangkat dari sebuah novel. Ada pressure nggak sih Kak? Maksudnya kayak takut nanti ekspektasinya itu tidak sesuai gitu. Enggak sih. Tidak sesuai dengan buku gitu ya? Tidak Enggak. sesuai. Karena aku selalu percaya apabila, ini dari aku ya, pribadi sendiri, nggak mewakilkan siapapun. Aku selalu percaya bahwa sebuah adaptasi dari buku itu, film yang diadaptasi dari buku itu, pasti berbeda. Karena kalau dari buku pun, misalnya aku baca bukunya, Putri baca bukunya, Niko baca bukunya, pasti kita sendiri masing-masing itu udah beda, mempunyai interpretasi yang berbeda gitu. Nah sedangkan kalau dari aku, misalnya aku nih baca Aga, pasti aku baca Aga sama interpretasi Putri baca Aga itu berbeda. Selama aku mempresentasikan Aga seperti ini dan itu sudah cukup untuk aku, cukup untuk sutradara, cukup untuk penulis, itu sudah cukup. Jadi misalnya ada orang yang tidak setuju atau tidak anggap itu tidak sesuai, itu balik lagi interpretasi kita berbeda. Selama kita di sini sudah merasa cukup, menurut aku sudah cukup, jadi aku nggak ada worry sama sekali. Kalau Kak Putri mau nambahin? Setuju sih. Iya kan? Cakep jawabannya. Ih, Cakep. gila. Love ya. Itu live. Jangan gitu, aku grogi. Oke, next Kak. Ini aku mau nanya satu
sama filmnya. Cuman apa trivia aja. Oke. Boleh minta tolong kasih tips untuk para girls yang ada di luar sana, gimana caranya untuk move on? Mungkin sebelum-sebelumnya pernah kayak mengalami kejadian traumatis di masa lalu, gimana caranya mereka untuk move on biar bisa melanjutkan hidup? Gimana tuh, Put? Girl to girl? Hah? Itu boy to girl juga. Boy to girl? Aduh, jangan dong. Girl version sama boy version. Gimana ya, mungkin kebanyakan perempuan gitu berpikir bahwa move on adalah hal yang harus dilakukan secepat mungkin gitu. Sebenarnya sih nggak harus cepet sih move on itu, nikmatin aja prosesnya gitu. Karena itu yang aku lihat di berbagai macam sosial media, teman-teman aku gitu yang kayak gue habis putus gue harus move on gitu. Itu bukan satu hal yang harus dilakukan secepat mungkin, nikmatin prosesnya. Berdamai dengan masalah yang ada, berdamai dengan diri sendiri. Fokusnya adalah jangan move on, fokusnya adalah memperbaiki diri sendiri aja, semakin mencintai diri sendiri gitu. Karena kalau kita fokusnya adalah gue pengen move on secepat mungkin, gue harus ngelupain mantan gue, entah kenapa tuh bakal tambah lama sih prosesnya gitu. Jadi ingat girls, move on itu bukan suatu hal yang harus secepatnya dilakukan. Itu bisa takes time berbeda-beda setiap orang. Ada yang seminggu mungkin, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun juga ada gitu orang belum bisa move on gitu. Jadi ya udah nikmatin aja, rasanya nggak enak pasti awalnya, nangis-nangis, sedih-sedih, keinget mantan gitu kan, kangen gitu. Tapi nikmatin aja gitu, kalau mau nangis-nangis, kalau mau marah-marah, kalau mau jambak bantalnya gitu. Dan nikmatin aja gitu, lakuin hal-hal yang kamu suka gitu. Apa, ketemu temen buat distraksi gitu. Gitu sih kalau perempuan ke perempuan ya. Asik. Kalau laki-laki, kalau cowok banget ke cewek banget? Gue nggak bisa mengajarkan gitu ya, apalagi ke orang perempuan, gue nggak tahu. Tapi kalau ditanya gimana sih cara gue pribadi move on, gue mungkin bisa jawab. Gue nggak merasa cara gue paling efektif atau paling benar. Mungkin gue juga masih belajar gimana sih cara yang benar untuk move on gitu. Tapi yang pasti cara move on itu jangan belajar dari orang, jangan belajar dari gue, jangan belajar dari Putri, tapi belajar dari diri lu sendiri. Apa sih sebetulnya yang membuat lu nyaman, apa sih sebetulnya yang membuat lu bisa merelakan ya. Jangan pernah sampai mencoba untuk melupakan, karena itu akan tidak pernah bisa lu lupain kalau gue. Jadi gue selalu kayak oke, apa yang gue bisa ambil dari situ, yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya juga gue ambil sebagai pelajaran, dan gue mencoba untuk menjalankan ke depan lagi gitu. Karena gue percaya hidup itu adalah sebuah journey, hero's journey, kalau ada yang tahu. Jadi kita selalu harus berjalan ketemu sama halangan-halangan, dan dari situ kita mendapat pelajaran, dan pelajaran itu kita ambil, dan kita jangan pernah untuk pulang. Karena di rumah itu kita selalu diberkahi orang-orang terdekat kita yang bisa kita sebut sebagai safe space. Kita pulang dengan pelajaran baru untuk kedepannya ntar lanjutin ke journey lagi. Life. Satu kata untuk girls yang ada di sana, kenapa kita harus nonton The Architecture of Love? Satu kata ya. Film ini tuh saking banyak ininya, jadi kalau untuk dirangkum satu kata, jadinya sulit dan jadinya general menurut aku. Jadi aku akan sebut One Praise Day. jangan, nggak apa-apa kata tetap. Aku akan sebut merelakan. Beat that yo. Live. Nggak, pasti ini lebih bagus. Enggak sih, kalau kata apa ya, mencintai. Mencintai. Love. The architecture of love. Oke, buat kalian semua jangan lupa nanti kalau udah tayang filmnya tanggal 30 April 2024,
Nonton The Architecture of Love. di bioskop. Bye girls. Bye girls.